Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak dosen Al-Ustaz Abdul Mukid selaku dosen mata kuliah Ilmu Lughah, dan tak lupa pula kepada semua rekan kami yakni dari kelas B1. Baik, di sini saya akan menjelaskan ilmu lughah tentang pengertian lughah. Tugas ini untuk memenuhi dari UTS yang UTS ilmu lughah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam lughah, dalam bahasa itu artinya bahasa ya. Secara bahasa artinya bahasa. Pengertian lughah ini memiliki dua definisi yang ditawarkan oleh ulama. Yang pertama itu dari Ibnu Jini. Ibnu Jini ini al-lughah maksudnya itu aswat. Aswatun yu'abbiru biha kullu qaumin min aghradihi. Jadi apa yang dikatakan oleh Ibnu Jini adalah suara yang mana beberapa suara yang mana bisa memahamkan tujuan dari setiap kaum, bisa memahamkan setiap kaum. Nah, artinya apa? Lughah menurut Ibnu Jini ialah bahasa suara aswat. Nah, sedangkan dari Ibnu Khaldun ini menawarkan definisi lughah. Al-lughatu fil muta'arifi hiya ibaratul mutakallimi an maqsudihi wa dzalika al-ibaratu fi'lul lisani nasyiatin. Nah, maksudnya begini. Anil maksudi. Lughah menurut Ibnu Khaldun ialah sesuatu yang mana itu bisa menghamkan si mutakallim. Nah, kemudian ini berangkat dari pekerjaan lisan. Berarti secara yang kita ketahui bahwasannya lughah ini berkaitan dengan lisan, berkaitan dengan pembicaraan, berkaitan dengan suara. Nah, seperti itu. Kemudian ketika lughah didirikan seperti ini, maka akan bertanya-tanya, bagaimana kalau seandainya ada suara yang bisa menghamkan kita? Aswat ini ilmu aswat. Apakah termasuk ilmu lughah? Tentu. Di bait Alfiyah Ibnu Malik di bab aswat itu ada baitnya Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalladzi ajda hikayatan kaqab wal zambina nau'aini fahuwa qad wajab. Nah, bahwasanya itu qab ini diartikan kaqab. Qab itu diartikan sebagai tarikan pedang. Nah, suara itu dalam bahasa Arab itu dinamakan dengan qab, yang mana nanti qab ini termasuk dari isim mabni begitu. Di syarah akhirnya seperti itu. Kemudian karakteristik bahasa ini ada 8 karakteristik. Yang pertama itu bahasa adalah sistem lambang bunyi, sesuai dengan definisi yang diterapkan oleh dua ulama tadi, bahwasanya bahasa itu sebagai sistem lambang bunyi. Yang kedua itu bahasa itu unik. Nah, jangan jauh-jauh ke bahasa-bahasanya lain yang di luar negeri. Itu sendiri. Itu ada bahasa Jawa, ada bahasa Madura, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Sunda. Yang mana bahasa Madura ini terkenal dengan unik. Gak hanya bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Sunda juga begitu. Nah, yang ketiga ini bahasa universal. Bahasa itu universal. Maksudnya universal ini semua bahasa di seluruh negara manapun pasti ada satu ciri yang mana itu menjadi sifat dari semua bahasa itu. Seluruh bahasa yang kita ketahui itu bersifatnya aswat, suara. Nah, itu masuk dari universal. Yang keempat itu bahasa itu arbitrer. Baik, maksudnya arbitrer
Arbitrer itu tidak ada hubungan langsung antara lambang dengan yang dilambangkan. Seperti halnya contoh kata gajah. Kata gajah ini melambangkan hewan berkaki empat yang mana memiliki belalai dan juga besar. Nah, gajah apakah itu melambangkan hewan itu? Apakah menyebutkan hewan berkaki empat? Kelamaan dilambangkan dengan gajah. Kata gajah tidak ada kaitannya dengan hewan berkaki empat yang memiliki belalai. Nah, itu maksudnya seperti itu. Kemudian bahasa itu bersifat produktif. Nah, maksudnya produktif begini, bahasa itu sifatnya itu terbatas. Nah, karena terbatas, kemudian ini memiliki batasan-batasan yang lain dan dijadikan menjadi satu, maka bahasa itu anggapannya begini, sebuah kata itu terbatas. Ketika kita itu menggabungkan berbagai kata, maka yang awalnya bahasa itu sebuah kata itu terbatas dan dijadikan menjadi satu kesatuan, maka akan tidak terbatas karena susunan dari kalimat itu yang mana itu bersifat produktif. Yang keenam itu bahasa itu dinamis. Nah, maksudnya dari bahasa itu dinamis apa? Tidak menutup kemungkinan yang mana bahasa itu bisa berubah-ubah. Contoh begini, malas. Sekarang dalam bahasa kerennya itu kata malas lagi jarang digunakan. Yang lebih sering digunakan itu apa? Mager. Seperti anak-anak sekarang ini menggunakan bahasa mager, bahasa keren seperti itu. Maksudnya dari dinamis seperti itu. Kemudian itu bahasa itu beragam. Tentu Indonesia ini beragam bahasa yang ada di Indonesia ini. Dan yang kedelapan itu bahasa itu sifatnya manusiawi. Nah, yang kita ketahui apakah hewan itu bisa berbahasa? Tentu tidak. Bahasa yang dimaksud itu bahasa yang dikatakan Ibnu Khaldun itu memiliki maksud yang disampaikan nanti bisa memahamkan orang lain. Nah, sedangkan hewan tidak bisa untuk memahamkan, bahasa hewan itu tidak bisa memahamkan untuk kita. Otomatis bahasa ini itu sifatnya hanya pada manusiawi. Kemudian karakteristik bahasa Arab. Di sini ada tujuh. Yang pertama itu bahasa Arab kayak mufradat. Yang kedua bahasa Arab bahasa internasional tentu. Yang ketiga bahasa Arab bahasa Al-Quran. Selain bahasa Arab itu merupakan bahasa Al-Quran, bahasa Arab merupakan bahasa surga yang kita ketahui. Yang keempat itu terdapat pengembangan kata. Nah, maksud dari pengembangan kata ini tasrif, yang mana dalam bahasa Arab itu perubahan kata antara satu orang memukul dengan dua orang memukul itu ada perubahan yang mana itu terletak pada dhamirnya. Nah, hal ini merupakan bentuk pengembangan kata dalam tasrif lugawi. Nah, begitu. Yang kelima terdapat wazan. Wazan ini anggapannya patokan cara kita melafalkan, kemudian harokatnya itu seperti apa. Ini ada wazannya. Seperti contoh fa'ala, af'ala, infa'ala, if'ala, nah seperti itu dan lain-lainnya. Yang keenam yaitu terdapat berbagai macam pengungkapan. Dalam bahasa Arab tentunya mesti ada berbagai macam pengungkapan dari segi intonasi, dari segi siyakul kalam. Nah, itu seperti itu. Yang ketujuh itu diucapkan oleh banyak orang. Nah, bahasa Arab sendiri ini di Indonesia sendiri itu yang menggunakan bahasa Arab itu banyak. Apalagi di luar sana di daerah Asia yang bagian timur ini kan. Bagian Arab, kemudian Turki, Dubai itu menggunakan bahasa Arab. Seperti itu. Kemudian fungsi bahasa. Fungsi bahasa yang pertama itu fungsi interaksi sosial. Kita itu ketika berbicara kepada orang lain itu pasti menggunakan bahasa tentunya. Maka hal ini disebut dengan interaksi sosial. Yang kedua itu fungsi ekspresi. Ketika kita melafalkan kata itu mesti tidak luput dari ekspresi.
ketika kita berbicara, apalagi menggunakan kalimat tanya, pasti menggunakan ekspresi bertanya kan. Nah, seperti itu. Yang ketiga itu fungsi informasi. Maksud dari fungsi informasi adalah untuk menyampaikan sebuah bahasa itu menyampaikan kabar melalui perkataan. Nah, gitu. Yang keempat yaitu eksplorasi. Maksud dari eksplorasi adalah penggunaan bahasa sebagai alat untuk menjelaskan suatu hal, perkara, dan keadaan. Itu. Yang kelima yaitu fungsi persuasi. Bahasa itu berfungsi persuasi, yaitu penggunaan bahasa yang bersifat memengaruhi atau mengajak orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan secara baik-baik. Nah, itu maksudnya dari fungsi persuasi. Yang keenam itu fungsi entertainment, itu penggunaan bahasa untuk hiburan. Nah, seperti itu. Entertainment itu intinya untuk memberikan hiburan atau memberikan kesenangan atau memberikan memuaskan perasaan batin seperti itu. Kemudian masuk pada kompetensi dan performasi bahasa.